Om Swastiastu, Semeton Sami. Kali ini kita bertemu lagi di channel saya, Gongde Yoga. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai megibung. Megibung merupakan salah satu tradisi makan bersama yang berasal dari Desa Karangasem, Bali. Pada awalnya, megibung tercipta saat Kerajaan Karangasem akan menyerang kerajaan di Lombok yang diperkirakan di tahun 1692 Masehi, dengan raja saat itu dikenal sebagai Tiga Raja yang memerintah, atau disebut juga Tritunggal. Dalam penyerangan ke Lombok ini, yang memimpin ialah I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Beliau merupakan bungsu dari tiga bersaudara tersebut. Megibung merupakan cara makan bersama secara demokratis dan tidak mengenal status sosial serta kasta. Megibung saat itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar prajurit saat beristirahat dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selain itu, tujuan lainnya ialah untuk menghitung sisa prajurit yang ada. Karena dalam megibung terdapat beberapa istilah, salah satunya adalah sele, yaitu orang yang bergabung dalam satu kelompok makan atau megibung tersebut. Awalnya satu sele berisi 8 orang, dan salah satunya bertugas sebagai protokol untuk menyiapkan lauk yang akan disajikan dalam gibungan. Istilah gibungan bisa diartikan segepok nasi yang beralaskan daun pisang dan ditaruh di atas kepe atau dulang yang terbuat dari kayu. Selanjutnya ada istilah karangan, yaitu lauk pauk yang terdiri dari lawar daging, lawar sayur, sate, komoh, urutan, marus, dan sebagainya. Dari sini, setiap sele atau kelompok tersebut akan mudah menghitung jumlah prajurit yang berkurang karena meninggal atau dalam perawatan akibat berperang. Selain itu, dalam megibung juga memiliki aturan tersendiri, seperti lauk pauk yang dituangkan secara bertahap di atas nasi. Biasanya diawali dari lawar sayur dan komoh, kemudian dilanjut ke sate, dan seterusnya. Kemudian peserta yang megibung memakan santapan dengan cara mengambil nasi dan lauk pauk yang sudah dituang bertahap, lalu dikepal terlebih dahulu baru disantap. Sisa makanan yang masuk mulut atau yang tersisa di kepalan tadi tidak boleh tercecer ke atas porsi gibungan, melainkan harus dibuang di selembar daun pisang atau kertas yang sudah disiapkan di samping tempat bersilang. Di sini anggota sele tidak boleh banyak bicara, apalagi batuk, bersin, serta meludah sembarangan. Untuk minuman, dahulu sudah disediakan kendi atau ceretan atau caratan yang terbuat dari tanah liat. Masing-masing sele berisi 2 ceretan yang penuh berisi air putih. Ini diminum dengan cara diceret atau air diteguk dari ujung kendi sehingga tidak mengenai ujung kendi tersebut. Aturan lain saat megibung ialah saat selesai bersantap, jika salah satu sele sudah selesai, tidak boleh bubar terlebih dahulu, melainkan harus menunggu sele yang lain juga selesai. Biasanya di sana ada perjanjian, seperti protokol masing-masing sele akan bertanya ke yang lainnya,
Seperti pertanyaannya, sampun sarang sami. Jika semua menjawab sampun, barulah sele boleh membubarkan diri. Nah, disinilah terlihat kebersamaan dari Megibung yang sampai saat ini ada di Karangasem dan Lombok. Tidak hanya kaum Hindu saja, namun orang Muslim di Karangasem juga ada yang masih melakukan tradisi ini saat melakukan hajatan-hajatan atau upacara-upacara khusus mengenai agama Islam, dengan lauk tentunya yang diganti dengan daging yang lebih halal seperti ayam atau dolong. Demikianlah tradisi Megibung yang hingga saat ini masih lestari di Bali, khususnya di Bali bagian timur yaitu Karangasem. Dan pada zaman sekarang ini, Megibung sering dilakukan di berbagai acara seperti pernikahan atau manusiatnya, odalan atau dewajatnya, dan juga fitriyatnya sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuannya tentang tradisi di Bali, khususnya Megibung. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.